Halo semua, kembali bersama saya Hendy. Pada kesempatan ini saya akan merangkum alur cerita film bergenre romance berjudul Love Me, Love Me Not. Film ini berkisah mengenai lika-liku kehidupan romansa dari 4 orang remaja yang memiliki perbedaan dalam mendefinisikan cinta. Yuna yang memandang cinta sebagai mimpi, sedangkan Akari yang sangat realistis terhadap percintaan. Suatu hari Yuna jatuh cinta pada seorang pria bernama Ryo yang ternyata adalah saudara Akari. Namun di sisi lain, rupanya Ryo menyimpan perasaan suka pada Akari yang tak lain merupakan saudarinya. Dengan hadirnya Kazu, membuat cinta dan persahabatan mereka menjadi sangatlah rumit. Cerita bermula di mana sepasang sahabat sedang berjalan menuju sekolah. Akari adalah gadis yang selalu ceria dan ramah, sehingga ia mudah bergaul dengan siapapun dan memiliki banyak teman. Tapi Akari bukanlah gadis yang pandai dalam mengungkapkan perasaannya. Berbeda dengan Yuna sahabatnya, ia gadis yang pemalu dan pendiam. Saking pemalunya, Yuna kesulitan berbicara dengan orang yang baru ditemuinya. Dia tidak pernah jatuh cinta, tetapi Yuna mengimpikan cinta pertamanya nanti, laksana pangeran dalam buku dongeng. Ia menceritakan pada Akari kalau di apartemennya ia pernah bertemu dengan seorang pria yang terlihat seperti sosok pangeran impiannya. Namun Yuna tak berani menyapanya. Ia sungguh gadis yang pasif dan sudah puas hanya dengan melihatnya saja. Hal itu karena Yuna memang tidak terbiasa berbicara dengan cowok. Tapi menurut Akari, Yuna harus melangkah lebih dulu. Sebab jika hanya menunggu, maka Yuna tidak bisa memastikan perasaan satu sama lain. Tapi ada seorang siswa bernama Kazu yang tampaknya sangat dekat dengan Yuna. Hal itu membuat Akari penasaran dengan Kazu sebagai satu-satunya cowok yang Yuna bisa ajak ngobrol. Alasannya karena Kazu adalah teman masa kecil Yuna. Sepulang sekolah, Akari mengajak Yuna untuk mampir ke apartemennya. Alangkah terkejutnya dia ketika orang yang membuka pintu adalah cowok yang selama ini ia kagumi. Ternyata cowok tersebut adalah adik Akari yang bernama Ryo. Dia juga satu sekolah dan satu angkatan dengan mereka. Tapi mereka bukanlah saudara kembar, melainkan saudara tiri. Dan Akari rupanya menyadari kalau pangeran yang dimaksud Yuna adalah Ryo. Oleh karena itu, ia mencari cara agar mereka berdua bisa dekat. Ryo ini siswa yang cerdas. Karena itu Akari memintanya untuk mengajari materi yang belum dimengerti. Padahal tujuan sebenarnya, ia sengaja ingin Yuna bisa ngobrol dengan Ryo. Sampai-sampai Akari beralasan pergi ke minimarket agar mereka punya waktu berdua. Sedangkan Yuna, ia sangat gugup berhadapan dengan pria impiannya. Ia tak mampu berkata dan hanya bisa melirik Ryo. Sewaktu Ryo mengambil buku, ada surat yang tidak sengaja terjatuh di sana. Yuna pun bertanya, apa Ryo sering menerima surat cinta? Dengan gampangnya Ryo menjawab kalau cewek dari beda sekolah itu bukan tipenya dan ia sudah menolaknya. Namun menurut Yuna, kalau beda sekolah mestinya Ryo tidak perlu sampai melukai cewek tersebut dengan menolaknya. Sedangkan Ryo tidak ingin seperti itu, karena kalau tidak ditolak dengan benar, maka perasaan cewek tersebut akan menggantung dan nanti itu akan lebih menyakitinya. Sementara di luar, Akari tidak sengaja berpapasan dengan Kazu. Ia tidak menyangka Yuna bisa berteman akrab dengan Akari. Meskipun kepribadian mereka berbeda. Walau Yuna anaknya baik, sedari kecil ia tidak pede dengan dirinya sendiri. Lewat obrolan tersebut, Kazu menilai kalau Akari cewek yang sangat baik. Meski Akari tidak merasa seperti itu, penilaian Kazu padanya tak akan berubah. Ryo ingin tahu apa Yuna memiliki pacar. Sambil melihat surat tadi, Yuna pun menjawab walau ia menyukai cowok tersebut tidak ada artinya. Sebab mana mungkin dirinya yang level begini bakalan dianggap olehnya. Karena sudah tahu akan tertolak, Yuna tidak bisa menyatakan perasaannya. Seakan ia tidak memiliki peluang dan keberanian. Tapi bagi Ryo, antara belum bisa dan tidak bisa itu hal yang berbeda. Dan Yuna bisa menyatakan perasaannya kalau ia menciptakan peluang itu sendiri. Hal ini berbeda dengan kasus yang saat ini dialami Ryo. Tapi kalau ia menyatakan perasaannya, maka semuanya akan kacau. Yuna yang mendengarnya pun bingung dengan perasaan pada siapa yang dimaksud Ryo. Beberapa saat kemudian, ibunya masuk tanpa mengetuk pintu. Ia mengira Ryo sedang berbicara dengan Akari. Seakan khawatir jika Ryo bersama Akari dalam satu kamar. Tiba-tiba saja Akari datang. Ia menegaskan kalau Ryo memanglah adiknya. Yuna yang mendengarnya pun merasa aneh. Seketika ia menduga kalau orang yang tak bisa dinyatakan perasaannya oleh Ryo adalah Akari. Melihat ekspresi Yuna, Ryo menyadari kalau Yuna sudah tahu semuanya. Melalui gestur jarinya, ia ingin Yuna merahasiakan hal ini. Selama di rumah, hubungan antara Akari dan Ryo sangatlah canggung. Situasi tersebut membuat mereka harus menutupi perasaan satu sama lain.
terutama Akari. Sejak ada Ryo, ia jadi sering menghabiskan waktunya di minimarket sambil membaca buku. Malam itu Kazuya melihatnya di sana, mengajak Akari jalan-jalan sambil mendengarnya curhat. Terus-menerus menyesuaikan diri dengan keadaan di rumah, membuat Akari lelah. Terkadang ia sering minggat untuk menghindari semua itu. Sedangkan menurut Kazu, percuma jika menghindar dari masalah. Karena kemanapun mereka pergi, kenyataan akan sama saja dengan tempat mereka saat ini. Jadi yang namanya masalah sudah seharusnya dihadapi. Kalau tidak begitu, maka solusinya pun tidak ada. Akari hanya tertegun memandang Kazu. Ia kagum, siswa SMA seperti Kazu bisa berpikiran sedewasa ini. Setidaknya, saat ini pikiran Akari bisa lebih terbuka. Keesokannya, Yuna dan Ryo kembali belajar bersama. Beberapa saat kemudian, teman-teman sekelas Ryo menghampiri mereka. Melihat Yuna yang sedang diajari Ryo, membuat mereka juga ingin diajari olehnya. Namun Ryo langsung menyudahi belajarnya dengan beralasan kepalanya sedang pusing. Tentu semua itu bohong, karena menurut Ryo, jika ada orang lain di sana, maka Yuna akan sungkan bertanya padanya. Tiba-tiba hujan turun, dan mereka berdua bergegas mencari tempat untuk berteduh. Di sana Ryo memberi saran pada Yuna agar ia tidak menahan perasaan cintanya pada orang yang ia sukai. Menurutnya, walau nanti ditolak, Yuna hanya perlu menyukai orang baru, dan ditolak cinta tidak membuat kita mati. Dalam hatinya, Yuna memikirkan jika ditolak apa ia bisa berhenti menyukainya. Dan Ryo berjanji jika nanti Yuna ditolak, maka ia akan sepenuhnya menghibur Yuna. Hujan pun akhirnya reda. Sebelum mereka pergi, tiba-tiba Yuna menarik tangan Ryo. Di sana ia akhirnya mengungkapkan perasaan cintanya pada Ryo. Anehnya, ia langsung meminta Ryo untuk menolaknya, supaya perasaannya tak digantung. Dengan begitu Yuna bisa menjadi teman curhatnya yang menghibur Ryo di saat ia bersedih. Mendengar itu, Ryo meminta maaf telah berkata begitu tanpa menyadari perasaan Yuna. Dan ia juga meminta maaf karena belum bisa menerima perasaan Yuna. Walau berusaha tegar, tetap saja ditolak orang yang dicintai itu rasanya sangat menyakitkan. Di pelukan Akari, ia menumpahkan tangisnya. Meski sedih, dia bersyukur sudah menyatakan perasaannya. Suatu hari, Akari tiba-tiba saja pingsan ketika pelajaran olahraga. Dari teman sekelasnya, Ryo mendengar kalau orang yang menggendong Akari ke UKS adalah Kazu. Ia seakan cemburu saat mengetahui Akari dekat dengan cowok lain. Terlebih lagi, Kazu selalu memberikan perhatian lebih pada Akari. Ketika akan pulang, hujan deras kembali turun. Tampaknya Akari lupa membawa payung. Tapi di sana sudah ada Ryo yang menjemputnya. Selama perjalanan, Ryo terus menanyainya, apa Akari menyukai Kazu? Tapi Akari tidak ingin membahas soal cinta dengan saudaranya. Menjadi saudara memang bukanlah keinginan mereka berdua. Dan menjadi saudara tidaklah cukup membuat Ryo bisa menahan perasaan sayangnya pada Akari. Di sana, secara tiba-tiba Ryo mencium Akari. Tapi sepeda yang jatuh tertiup angin membuat mereka menghentikan momen mesra tersebut. Akari sangat kecewa dengan perlakuan Ryo padanya. Menurutnya, Ryo telah terbawa arus sehingga tidak bisa membedakan mana hal yang baik dan buruk yang pantas dilakukan pada saudarinya. Mengenai ciuman tersebut, ia anggap tidak pernah terjadi. Akari berharap Ryo tidak mengulanginya lagi, agar semua upaya mereka menjadi saudara tidak sia-sia. Hari demi hari, hubungan antara Ryo dan Akari menjadi semakin renggang. Dan Akari selalu saja menghindar tiap kali Ryo mencarinya. Semua keanehan ini tentu saja disadari oleh Yuna. Akhirnya Ryo menceritakan pada Yuna, yang membuat sikap Akari berubah adalah karena ia telah menciumnya. Yuna pun sangat terkejut mendengarnya. Ryo menceritakan ia telah menyukai Akari sejak SMP. Saat tekadnya sudah bulat untuk menyatakan perasaan, ia mengajak Akari untuk bertemu. Namun tidak ada jawaban. Dan telepon dari ayahnya membuat Ryo kaget karena mendengar suara Akari di sana. Rupanya di sebuah restoran, ayahnya sedang bersama Akari dan ibunya. Di sanalah ia akhirnya tahu kalau ayahnya akan menikah dengan ibunya Akari. Menurut cerita Akari, saking kagetnya ia bertemu dengan calon ayahnya, ponselnya sampai terjatuh dan rusak. Karena itulah Akari belum bisa membaca pesan dari Ryo. Maka pada akhirnya, Ryo menghapus pesan tersebut dan tidak bisa menyatakan perasaannya. Keesokannya, Ryo kembali mendekati Akari untuk berbicara, tapi Akari tidak mau mengizinkannya. Teman-temannya yang melihat malah mengejek mereka, yang bertengkar layaknya sepasang kekasih. Rupanya teman-temannya tahu kalau Akari dan Ryo bukan saudara kandung. Sontak Kazuya mendengarnya langsung membentak mereka. Ia tidak suka jika mereka mengejek orang lain yang sedang ada masalah. Yuna pun berusaha membuat Ryo sadar kalau selama ini Ryo hanya memikirkan dirinya sendiri. Rupanya Akari juga bercerita pada Yuna
kalau saat itu ia tahu Ryo akan menyatakan perasaan padanya. Sebenarnya Akari membaca pesan yang dikirimkan Ryo padanya saat mengajaknya bertemu. Ia pun bergegas pergi ke tempat Ryo. Namun di luar, secara kebetulan ia bertemu dengan ibunya yang membawa kekasihnya. Dari situlah Akari tahu kalau pacar ibunya adalah ayah Ryo. Oleh sebab itu, ia dengan sengaja menjatuhkan ponselnya sampai rusak supaya tidak ada yang tersakiti. Kalau saat itu Ryo mengutarakan perasaannya, maka tidak bisa ditarik lagi dan semuanya akan usai. Akari tidak ingin lagi keluarganya harus berakhir. Setelah merenungkan cerita dari Yuna, Ryo memutuskan meminta maaf pada Akari karena telah menjadi adik yang tidak mengerti apapun serta sudah berbuat seenaknya, dan Akari pun memaafkannya. Dalam hatinya, saat ini Ryo sangat merasa bersalah pada Akari karena selama ini telah membuatnya berjuang sendirian. Yang terpenting, ia merasa lega melepaskan perasaannya yang begitu rumit. Semua ini berkat Yuna yang telah menyadarkannya dan membawa Ryo keluar dari tempat yang menyakitkan itu. Suatu hari, mereka berempat janjian bertemu di sebuah festival. Kazu tak bisa melepaskan pandangannya dari Akari yang tampil anggun dengan setelan yukatanya. Di sana mereka menghabiskan malam dengan bersenang-senang. Akari sempat terpisah dari rombongan dan Kazu pergi mencarinya. Ia menemukan Akari yang sedang membasuh pakaiannya dengan air. Akari merasa tersentuh dengan perlakuan Kazu padanya selama ini, yang selalu mencemaskannya dan juga perhatian padanya. Karena menganggap perasaan mereka sama, secara tiba-tiba Akari berkata, apa Kazu mau menjadi pacarnya? Rupanya Kazu sangat gugup dengan pernyataan Akari, dan ia menjawab kalau tidak memiliki perasaan apa-apa pada Akari. Tanpa ekspresi kecewa di wajah Akari, namun ia berusaha menutupinya dengan senyuman seperti biasanya, kemudian memutuskan pulang lebih awal. Sebenarnya Kazu juga mencintai Akari. Ia memutuskan menghapus perasaannya sejak melihat Akari yang berciuman dengan Ryo. Ternyata sepeda itu terjatuh bukan karena angin, tapi karena tersenggol oleh Kazu yang bersembunyi di sana. Di kelas pun mereka tak saling berbicara, seakan Kazu mencoba menghindar dari Akari. Menyadari hubungannya sedang tidak baik, maka Akari berusaha memperbaikinya. Ia ingin Kazu tidak terlalu memikirkan pernyataannya sewaktu festival, dan berharap mereka bisa kembali berteman seperti dulu. Di acara festival sekolah, tidak sengaja Ryo melihat Yuna digandeng oleh seorang siswa yang merupakan teman sekelasnya. Ia pun pergi mencari keberadaan Yuna. Di sisi lain, Yuna bertemu dengan Akari. Ia menceritakan kalau ini pertama kalinya ada orang yang menyatakan perasaan padanya. Yuna merasa senang, tapi ia menolaknya sebab ia tidak bisa membohongi perasaannya pada Ryo. Ia meminta tolong pada Akari untuk mendorong punggungnya agar ia memiliki keberanian untuk serius menyatakan perasaannya yang terdalam kepada laki-laki yang selalu dicintainya. Yuna segera menyusuri sekolah mencari keberadaan Ryo. Sementara itu Ryo juga mencari Yuna. Mereka berdua akhirnya bertemu. Yuna berterima kasih karena berkat Ryo, ia mampu bangkit dari rasa sakit setelah ditolak. Dibanding dirinya yang selalu takut dan tak bisa menyatakan perasaan, Yuna lebih suka dengan dirinya yang sekarang. Begitu juga dengan Ryo. Mungkin sekarang sudah terlambat karena ia pernah sekali menolak Yuna. Tapi untuk sekali ini saja, Ryo ingin Yuna menyukainya lagi karena ia telah jatuh cinta pada Yuna. Bagi Yuna, seakan mimpi dan perjuangannya menjadi nyata. Mereka sungguh pasangan yang bahagia, saling bisa mengerti dan mendukung satu sama lain. Sedangkan Akari, satu-satunya orang yang bisa diajaknya hanyalah Kazu. Mereka berdua memiliki kesamaan, sama-sama menjadi penyeimbang di dalam keluarga agar semuanya tetap utuh. Rupanya Kazu memiliki impian menjadi sutradara film, tapi orang tuanya menentang hal tersebut karena mereka tidak ingin Kazu seperti kakaknya yang pergi meninggalkan rumah hanya untuk mengejar impiannya. Tapi ada saja cobaan yang menimpa mereka. Orang tua Ryo dan Akari berencana untuk cerai. Penyebabnya karena sang ayah dimutasi kerja ke Amerika, sedangkan ibunya tidak ingin ikut supaya bisa menemani Akari. Akhirnya Akari memutuskan untuk ikut bersama ayahnya dengan harapan ibunya juga akan ikut. Kalau tidak, keluarganya akan tercerai-berai lagi. Sedangkan Ryo, ia akan menetap di Jepang dengan syarat dia harus bisa mencari pekerjaan sendiri. Semua hal tentang rencana kepindahan Akari, Ryo beritahukan juga kepada Kazu. Hal itu karena Ryo tahu kalau Kazu menyukai Akari, dan Kazu pasti menyesal jika semuanya berakhir dengan tidak menyatakan perasaannya. Ryo berharap Kazu mau jujur dengan perasaannya dan tidak mencari-cari alasan lagi. Sepulang sekolah, ada sebuah bingkisan di lokernya berisi DVD yang belum sempat mereka tonton bersama, dan ada selembar surat dari Akari yang mengatakan kalau ia masih ingin mendukung impian Kazu. Membacanya membuat Kazu tak kuasa menahan air matanya. Ia tak menyangka ternyata gadis yang pernah ditolaknya
selalu perhatian dan tetap mendukungnya yang ia tidak dapatkan dari orang tuanya. Malamnya, ada pesan yang masuk ke ponsel Akari, dan itu adalah Kazu. Ia mengajak bertemu di taman tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama. Tidak ingin kesalahannya sampai terulang, Akari berlari menuju taman. Kali ini ia sungguh serius dengan perasaannya. Di sana Kazu telah menunggunya. Dulu ia pernah mengatakan, kemanapun mereka pergi, semua tempat akan sama saja dan tidak merubah kenyataan. Tapi semenjak bertemu Akari, tempat selain di sini itu ternyata memang ada. Bisa menemukannya atau tidak, itu tergantung dari diri kita sendiri. Dan Akari telah menciptakan tempat khusus di hati Kazu yang sesungguhnya mencintai Akari. Begitu juga dengan Akari. Sewaktu ditolak, ia selalu melarikan diri supaya tak tersakiti. Namun hingga saat ini, perasaannya tak berubah sedikit pun dan masih mencintai Kazu. Setelah diberitahu oleh Akari dan Kazu, maka Ryo bersama Yuna juga datang ke taman tersebut. Akhirnya, di sana mereka melepas semua beban dan berbagi kebahagiaan bersama, sambil menantikan matahari terbit. Film pun berakhir. Cinta itu tentang memahami dan menerima. Tak perlu mencari yang sempurna jika yang sederhana bisa membuatmu bahagia. Namun kesederhanaan itulah yang akan membuatmu tampak istimewa. Seperti kamu dan dia saling memiliki ketika suka maupun duka. Terima kasih untuk kalian sudah mampir ke channel ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.